Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ahmad Muzaki dari kelas PIL. Di sini saya akan sedikit membahas terkait dengan biografi Al-Khwarizmi dan juga beberapa prestasi-prestasi dan juga karyanya. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Check it out. Pada awal pertumbuhan Islam, dunia pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang hingga saat ini penemuannya masih digunakan dan menjadi rujukan sebagai pengembangan pengetahuan modern. Di antara tokoh ilmuwan muslim itu adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi yang lebih dikenal dengan Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan besar pada masa dinasti Abbasiyah yang lahir sekitar tahun 780 Masehi di kota Khwarizm atau sekarang adalah kota Haifa, Uzbekistan, dan wafat di Baghdad sekitar tahun 850 Masehi. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Sejak kecil, Al-Khwarizmi sangat gigih dan bersemangat dalam mencari ilmu. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, saat kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan, yang mana banyak ilmuwan dan para pedagang datang ke kota Baghdad. Begitupun Al-Khwarizmi yang datang ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana, sehingga beliau tumbuh sebagai ilmuwan yang masyhur. Beliau juga pernah menjadi anggota di Baitul Hikmah, yaitu lembaga perpustakaan besar, lembaga penerjemah, dan juga pusat penelitian ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Di sanalah Al-Khwarizmi mendalami ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip, Sanskerta, dan juga Yunani. Sepanjang hidupnya, beliau mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset keilmuan, dan banyak penemuan-penemuan penting yang sudah beliau torehkan. Salah satunya, karya terbesarnya di bidang matematika adalah Al-Jabar. Beliau menulis kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar Al-Muqabbalah, kitab yang merangkum perhitungan, perlengkapan, dan penyeimbangan pada tahun 830 Masehi. Aljabar adalah pelajaran yang banyak dipelajari di dunia. Aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan dan juga penyelesaian masalah menggunakan simbol pengganti konstanta dan variabel. Kini aljabar telah dimanfaatkan di dunia dan menjadi salah satu materi yang wajib diajarkan di sekolah. Al-Khwarizmi juga berjasa dalam merumuskan dan menjelaskan dengan detail tabel sinus, kosinus, dan trigonometri. Nah, karena karyanya ini, Al-Khwarizmi disebut sebagai Bapak Aljabar. Tidak hanya konsep aljabar, beliau merupakan penemu angka nol atau dalam bahasa Arab disebut sifrun. Al-Khwarizmi adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka nol. Karyanya dalam bidang aritmatika tertulis dalam kitab Al-Jam'ah wa At-Tafriq bil Hisabil Indi, sebuah buku tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan klausa Hindu. Ia mengenalkan penggunaan angka Hindu 1-9 dan juga angka 0. Ia juga membahas asal-usul angka serta sejarah angka-angka yang sekarang sedang digunakan di seluruh dunia untuk memudahkan menghitung puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Di dalam karyanya, Al-Khwarizmi juga memperkenalkan algoritma. Algoritma adalah penyelesaian yang logis disusun untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis. Algoritma merupakan jantung ilmu komputer, maka jika tidak ada algoritma, mungkin tidak ada teknologi seperti komputer seperti sekarang ini. Nah, karena prestasi-prestasinya di bidang matematika ini, maka beliau mendapat julukan Bapak Matematika. Tidak hanya dalam bidang matematika saja, Al-Khwarizmi juga berkontribusi dalam bidang geografi dan astronomi. Di bidang geografi, beliau menuliskan buku yang berjudul Suratul Ard, yang artinya
buku Pemandangan Dunia atau Penampakan Bumi. Buku ini berisi penyempurnaan peta yang ditulis Ptolemaios. Al-Khwarizmi juga pernah memimpin proyek pembuatan peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dengan 70 ahli geografi lainnya. Di bidang astronomi, Al-Khwarizmi juga memiliki karya yang fenomenal yang dibuktikan dengan tabel-tabel astronomi. Nah, itu tadi biografi dan prestasi yang ditorehkan Al-Khwarizmi. Semoga kita dapat meneladani dan gigih dalam menuntut ilmu. Dan semoga salah satu dari kita ada yang meneruskan perjuangan Al-Khwarizmi. Baik, kiranya itu tadi video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat mengedukasi bagi semuanya yang melihat. Cukup sekian dari saya. Hidup sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.